Matt lagi, Matt, Hazel, benar-benar ada Hazel yang ada di dalam. Tangan karena yang dihadapi adalah pemuncak klasemen atau jawara dari regular season-nya. Oke, kalau begitu untuk match terakhir di hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tes dulu suaranya. Rebels, are you ready? Oke, Kingdom, are you ready? Kalau begitu, EPL Arena, mana suaranya? Laga penutupan yang begitu ramai pastinya ya. Sebelum kita nantinya akan bertemu di Bandung. Tapi berbalik lagi dengan adanya Battle of Assassin, Hazel. Dengan adanya setup yang bisa dilakukan oleh kedua poros mid lane-nya. Lihat X-Win diangkat-angkat terus, Prof. Ya udah pasti sih, poking damage dari Zushin emang begitu power. Dan gak cuma itu, dia bahkan bisa ngangkat Nightmare Spawn nantinya untuk dipisahkan dari Swallow. Tapi berarti kalau Nightmare Spawn tetap menggunakan mana ya? Iya, karena kan jatuhnya lagi-lagi ya, di sini ada marketnya. Selama marknya aktif, itu akan memberikan pengurangan mana terhadap Zushin. Di center terus, diterangkan lah ya. Mau kemana bergeraknya dan X-Win terpaksa harus melakukan recall karena HP-nya tergerus. Dan ini ngebuat pastinya dari segi pengambilan EXP-nya akan sedikit terdelay. Sementara dari emblem by Indihome nih, Prof. Ini kalau kita lihat dari emblemnya ya emang Swift yang menjadi pilihan. Dan bahkan Matt sudah terzoning out. Untuk sekarang dengan pemilihan dari pull yourself together biar nanti Inspire-nya lebih bisa di-spam sama Skylar. Yep. Tapi kalau Idok masih belum move on sama Franco-nya Idok semalam sih ya. Luar biasa. Oke, ada pergerakan seperti dari Ether. Namun sekarang Idok harus mundur lagi ke tempat yang lain dan sekarang di bagian tengah. Coba lihat, akankah ada satu Shadow King yang mau dikeluarkan tapi sedikit lebih tersisa. First Blood menjadi milik dari Hazel lebih Hazel. Menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut dan sekarang Ether-nya masih saja meliuk-liuk tadi. Hazel semangat ya, mungkin agak getar dikit pastinya ya. Ini match perdananya juga. Tapi yang melihat Gatot Kaca untuk X-Win nih menjadi debut pick dan lihat Swallow 17 kali menggunakan Zas push MMR kah? Bener-bener terbanyak ya untuk sampai saat ini. Zask yang udah di nerf kayaknya bukan jadi masalah buat Swallow. Tapi setidaknya dengan First Blood barusan ini membuka tim fight di early game dan membuka juga untuk Hazel biar farming terlebih dahulu menunggu level yang ke-6 1v1 yang masih adu otot di bagian top lane. Oke, ada Quick Sand Guard dikeluarkan terlebih dahulu sebelum mungkin nantinya akan melakukan sebuah pergerakan menuju ke area Death Turtle. Karena udah ada beberapa player dari Arceus yang memang sudah setup sebelumnya. Yep, dan itu lihat ada CCTV ya yang mengganggu juga pastinya. CCTV-nya tetap menyala, bosku. Ngepokin tipis-tipis juga dan Aether bakal memegang kendali Turtle. Dan itu dia Raging Sandstorm dikeluarkan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi sekarang Hazel menunjukkan kelasnya bahkan X-Win benar-benar langsung dihilangkan dengan sangat cepat untuk sekarang mau pergi ke arah mana karena Ether-nya tertinggal sendirian. Masih ada beberapa player dan pada dia akan kembali menuju ke arah beberapa player dari RRQ. Oh shit. Dan itu dia Rin, spoke damage yang membuat sedikit out of position. Tapi retribution from Hazel berhasil merubah keadaan untuk RRQ. Mereka berbalik unggul di 3 menit pertamanya. Ya, counter initiate di area objektif. Itu yang dicari sama Hayabusa ya. Dengan retribution dengan point dan tapi X-Win menerima damage begitu banyak. 2 kali dibanting oleh Zushin. Oke, mereka mulai bergerak kembali dan diambil. Purple Buff-nya diambil. Purple Buff-nya diambil tapi Talent Prediction semua sepakat 2-0 kecuali Papulung nih ya. Sesuai dengan kata-kata saya. Apa? Udah pemuncak klasmen, udah gitu. Saya predik yang lain dulu ya. Nah kan Papulung Aether. Oke, Aether sendirian ada Glorious Pathway. Aether solo kill dari Dairon kan, Dairon. Oke. Waduh. Tempatnya berbeda, ada satu crossbow attack lagi udah langsung dikeluarkan. Ada terjadi pick off di mana-mana. Wow, dan bahkan pengejaran yang dilakukan oleh Dairon. Ini bener-bener kayak Papulung ngejar Dairon 95.000 nih. Dikejar sampai ujung. Wah, itu bener-bener gua itu. Emang hampir 95%-an tadi dari audience prediction. Audience prediction lead 95, Wow, pas hampir. kali itu. Kali ini unggul 2000 gold ya. Emang tim fight-nya di 2 tempat yang berbeda. Apalagi zoningnya tadi benar-benar 1v1 dengan Glorious Pathway. Dan bottom lane karena ada 3 hero dash ability lagi-lagi menyulitkan Rebellion untuk menangkap salah satu dari mereka. Karena tiga-tiganya punya efek dash di bawah nih. Oke. Sekarang Rinsnya sendirian mau dikeroyok tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rin. Di mana Rins
melenggang dengan begitu bebasnya. Ada Cyclone Eye juga ya yang menyelamatkan sampai bisa melarikan diri juga dari kejarannya Swallow. Tapi Turtle sudah mulai ramai. Yap, dan sekarang Karsya pasang badan, namun masih ada satu lentera yang benar-benar mengganggu pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Siapa lagi yang akan mendapatkan Turtle, tapi ternyata Hazel benar-benar menunjukkan kelasnya bagaimana dia bisa mendapatkan lagi karena Turtle tersebut. Dan pertempuran terus terjadi, Hazelnya balik lagi ke bagian belakang dengan satu quad shadow yang dimiliki. Ada pergerakan dari X-Win sendirian, namun sekarang Matt pun harus dipaksa dan diusir mundur pergi menjauh dari rekannya. Dan bahkan zaman Force buat defense terpaksa harus digelar oleh Matt. Dan lihat bagaimanapun Skylar-nya menjadi free di arah bottom lane. Wah. Harusnya outer turret didapetin nih. Oke, nah, buset diusir sampai situ. Oke. Ya, di zoning, Jangan di zoning. juga. Dia ingin mendapatkan turret secara gratis ya. Apalagi dengan keuntungan 4.000 gold ini bisa dijalankan semua plannya. Mau pressure ke gold lane, mau mungkin ngelakuin 4-1 juga. Kayaknya masih bisa sih untuk sekarang karena udah di atas menit yang kelima juga. Wah, Apalagi ini. semenjak ada Hunter Strike dan Matt terbuka weakness point-nya. Terbuka loh, tapi sepertinya tadi Skylar masih cukup sabar nih ya. Iya, dan ini bener-bener dikuasain abis sih dari segi map controlnya juga dari RRQ. Dibuka vision pakai lantern flare, apalagi outer turret ini akan menjadi target selanjutnya nih oleh RRQ. Menit 5 Demon Hunter Sword. Waduh, Ini udah pasti bakal bisa untuk teamfight dan ini dia. ya kan? Combo hero stat dari Gatot Kaca dan Khalid. 100% win rate dari 5 kali pick. Dan apakah dengan keuntungan dari RRQ ini malah pecah sebelum playoff? Waduh. Oke. Wah, Kars benar-benar bonyok juga badannya nih, harus ngebadanin rekan-rekannya, tapi Aether sendirian berjuang. Ada satu Avatar of God, dia tadi udah langsung dikeluarkan tapi nggak connect karena siapapun. Idoknya berhasil dihancurkan, Riznya pun langsung menghilang dan sekarang Dairannya sendirian. Apa yang terjadi? Mencoba untuk bisa kabur, tapi sekarang sedikit lagi yang tersisa. 3 player berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Mau coba untuk tukar sama outer middle turret tapi sepertinya belum berhasil. Karena gerakan dari Kars dari top menuju ke arah mid pun berhasil untuk clear dan Skylar tadi hampir dia bisa mecahin weakness point ke arah Matt ya, tapi Matt langsung flicker mundur sehingga out of range. Iya, karena mungkin team fight-nya lagi-lagi ya, secara angka, secara kuantitas di sini Rebellion lebih siap untuk melawan team fight bagian top lane. Dari 4.000 gold sekarang menurun sedikit ke 3.000 gold. Tapi team fight di turtle selanjutnya, apakah ini akan menjadi perfect turtle untuk Hazel? Untuk Haraki Hoshi lebih tepatnya. Karena dengan debutnya, dengan Hayabusa, ini masih memungkinkan untuk bisa diambil. Agak sedikit sulit tapi sepertinya ada pergerakan dan mereka. Wow. Kars. Oke. Karsnya berhasil langsung colot terhadap turtle tersebut dan sekarang Avatar of God dia connect ke arah beberapa player tapi X-Win yang masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda dan Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Belum ada siapapun tapi malah Hazel. Ia menjadi korban ada Phantom Execution mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Idok tapi Idok ternyata Lionel Idok kali ini. Masih bisa dihindari tapi X-Win. Oke, di tempat yang berbeda X-Win-nya berhasil ditumbangkan. Beda 2 level dari kedua belah jungler tapi again Kars pasifnya aktif. Dia adalah Shadow Retribution dari Rebellion. Karena stealing, Lord stealing turtle itu jadi hobi buat dia. Ya, Kars lagi-lagi menunjukkan bagaimana last hit yang tiba-tiba muncul. Di bagian turtle objektifnya deny perfect turtle juga untuk Haraki Hoshi dan sekarang Kars harus berhati-hati karena memang Skylar sudah memiliki Demon Hunter Sword. Dan on the way untuk memiliki Windtalker akan lebih menyakitkan lagi attack speed-nya. Pastinya ya dari attack speed. Tapi Skylar dari tadi masih coba untuk bersabar dulu ya. Tapi kalau ngeliat memang dari Hazel tipikalnya adalah dia yang priority farming dulu. Ya. Bahkan di tim sebelumnya kita ngeliat banyak banget untuk god lane-nya jadi ngalah. Untuk bisa dia mengemban tugas yang mulia pastinya sebagai damage dealer tertinggi. Ya, atau dan bahkan- dia bertanggung jawab. Atau bahkan bisa dilihat dari levelnya juga nggak sih? Hazel level 12, Yap. Aether level 11 karena terlihat dari teamfight yang sebelumnya, lalu 2-1 turtle-nya. Ini ngebuat pergerakan dari levelnya otomatis dimenangkan sama Hazel. Yap. Tuh jadi priority farming yang begitu baik juga sehingga nantinya power of retribution akan berbeda untuk adanya peraduan ataupun kontes di area objektif. Lagi-lagi Nightmare Spawn menjadi gangguan yang cukup berarti. Buka vision ngasih poke juga. Itu benar-benar CCTV-nya dari tadi dirusak mulu ya Prof ya. Ada garansi ya nggak tuh ya? Gak ada kayaknya. Emang harus sih nggak sih? Karena kalau dibiarkan begitu aja ya Swallow dapetin infonya gratis dong jatuhnya. Yap, jadi mau gak mau harus tetap di clear juga. Hazel selesai dengan Blade of Despair sekarang. Wah, itu dia. Item yang dibutuhkan mungkin untuk mendeliver damage lebih banyak lagi.
Tapi harus diingat juga bahwa Hazel memainkan Magic Shoes ya. Jadi cooldown yang dia cari bukan Tough Boots untuk bisa menghindari sisi power yang begitu tinggi. Waduh, Skylar bener-bener Phantom Execution mencoba untuk bisa dan benar-benar terbuka untuk kali. Coba lihat. Hey, tapi Thunderous-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Dan itu adalah salah langkah yang dilakukan. Namun Skylar pun sekarang berhasil langsung dihancurkan pula pertempuran tempat terjadi di depan Taran yang miliki oleh pemain Rebellion yang ada di area bottom. Matt-nya harus mundur dengan adanya beberapa rekan yang masih tertinggal di bagian belakang. Nah sekarang untuk Rinsnya dipanggil kembali. Dan itu dia weakness point-nya pecahnya di Aether. Dia udah nggak ada Tone Rose tadi yang udah dibuka duluan. Tadi sempat ngerembet ke arah Kars tapi dia quick sun guard. Jadinya nggak ngerembet lagi dan ini membuat kesempatan RRQ Hoshi bisa mendapatkan Lord secara gratis. Harusnya gratis sih karena nggak ada Aether juga di sana. Yap, dan free kali ini. Dairon hampir saja. Langsung di cover cepet ya. Karena masih ada Rins juga di sampingnya, masih ada Idok juga masih bisa ditarik dengan adanya Guided Wing. Dan ini akan menjadi Lord yang menguntungkan. Setelah tadi Aether ditumbangkan tapi Idok hati-hati damage yang diberikan dari Aether juga tidak boleh diremehkan. Yap, bermain dengan 4X, Hunter Strike dan Endless Battle ya untuk Aether-nya sebagai modal. Tapi masalahnya juga ini perbedaan levelnya tapi ada RRQ Alik nih. Iya, ada kakak Alik nih ya. Halo kakak. Iya, bengong baik nih dia lihat. Ayo kita nyanyi dulu. We are king. Oh iya. Ada penyanyinya. Iya, saya iya terngiang-ngiang loh itu loh suaranya Kak Alik nih. Weh, terjadi pertempuran sepertinya. Oke. Kita pada berbeda, sedikit lagi dan Rins menjadi korban Shadow Kill sudah terlihat tapi itu berada di dalam tubuh X-Wing yang sangat-sangat tebal seperti ini. Iya, tapi Rins tumbang nih ya. Damage dari Aether udah cukup banget. Apalagi targeting yang dilakukan adalah Idok ataupun Rins. Dan biarkan saja Dairon-nya melenggang leha, nggak jadi masalah. Dia target langsung ke lini belakang. Oh ini Lordnya masih ada sih, jadi harus di defense dulu untuk Rebellion. Apalagi perbedaan gold sudah mulai terlihat pelan-pelan. Oke. Tapi memang Lordnya masih belum yang ter-enhance juga ya. Jadi power charge in, apalagi pasif dari base turret di arah bottom lane pun sudah ter-trigger. Masih ada juga tadi pas Lordnya masuk. Sementara Rebellion, kali ini walaupun terlihatnya mereka tertekan, tapi perbedaan gold dan juga killnya nggak terlalu signifikan beda nih Prof. Iya, goldnya sih yang paling berasa ya, karena dari tadi dari segi objektif, turtle-nya itu 2 banding 1, dapat Lord juga. RRQ dapetin turret juga banyak banget. Cukup berani sepertinya. Aether terlalu berani. Dan sudah langsung dibayarkan saja, dihajar oleh pemain dari RRQ. Dairon yang menjadi orang terdepan. Hey, masih ada Dominator malah mentok. Swelo berhasil kan dia. Malah bareng berdua. Teman-teman. Iya. Dulunya setim. Oke, di depan berdua. Mat. Solo kill saja dari Hazel. Tapi Hazelnya tertangkap. Itu chemistry sinergi satu tim lama ya. Yap. Langsung juga. loh, itu gak ada janji langsung recall bareng. Cie, kangen ya mantan. Cie. Siapa di sini masih kangen mantan? Enggak dong. Banyak kali. Yang pergi kan cuma raganya, bukan ceritanya. Betul, Oke. karena mantan kan manis diingatan. Katanya Betul. gitu. Tapi ya, Lord objektif yang ternyata masih belum berhasil untuk membuat RRQ Hoshi menangin dengan cepat. Ya ini udah match static dulu sih sebenarnya. Ini bawaannya udah fun aja gitu kelihatan. Iya, Jadi ya seneng udah. aja gitu ngelihat mereka. Ya, emang Rebellion ini menunjukkan. juga sama sih kalau Iya. dilihat ya kan. Dia mainnya lebih lepas. Sekarang ada Winter Crown nih, jawaban dari X-Win. Apakah ini akan menjadi jawaban dari Shadow Kill juga ya? Karena dari tadi target Shadow Kill-nya pun gak ragu loh. Ke X-Win pun dijalani sama Hazel. Ya ini Hazelnya juga tadi agak sedikit dalam ya buat ngejar Karamet sampai akhirnya dia juga bisa dipunish. Itu gerakan-gerakan yang berbahaya nih, kalau misalkan sekali mungkin oke, tapi mungkin kalau 2 kali 3 kali bakal jadi berbahaya juga. Bisa jadi momentum nanti untuk Rebellion bisa melakukan comeback dan Rebellion juga dalam keadaan under kayak gini mereka nggak takut, mereka paksa, mereka maju ke depan, mereka buka badannya. Oh, tapi Oke. harus hati-hati Kars. Ada satu ranking Sandstrom tadi udah dikeluarkan, namun sekarang agak sedikit terpeleset seperti Aether. Kehilangan dari Stakyakah, namun ada Rins yang terpisah sendirian, namun sekarang rekan-rekannya hadir Kejar. untuk bisa memberikan bantuan. Dan benar saja Aethernya berhasil langsung dilumat habis. Bahkan sekarang ada 8 force lagi udah langsung dikeluarkan oleh Matt, tapi ada Avatar Roguan yang membuat X-Win yang masih berhasil selamat. Bahkan Matt berhasil kabur juga. Dan tadi lihat gede damage dari Hazel ke Swallow. 1 kali Phantom Shuriken. Langsung setitik darahnya. Untungnya sempat ke arah Dominator Descent juga. Iya. Untuk tidak langsung bisa ditumbangkan. Karena ada Heptasis dan juga ada Endless Battle. Dan ini Skylar udah langsung ngebuka weakness point-nya. Kayak menjadi sinyal juga bahwa Rebellion gak boleh maju lebih daripada area jungle. Oke, ini dia. Recall hampir regular season selesai. Ayo, dikit lagi yuk. Cepat. Recall sampai Bandung. Ya. Ayo, Hazel. Matt berhasil langsung dilumat habis. Matt! Apa yang terjadi, Matt? Wow. Oke. Terkena pick off. Ketika tidak ada teman-teman dari Matt di sampingnya, otomatis Shadow Kill akan memberikan damage yang lebih tinggi lagi.
Dan itu yang membuat Matt terkena pick off dari Hazel. Ya, itu sakit banget dan tadi hampir sempat mau dibagi ya. Cuma memang udah terlalu besar juga damage yang disumbangin sama Hazelnya. Full attack pastinya item yang akan dibuild oleh Hazel. Nah ini Rico lagi terus. Terus. Sambil nungguin Lord soalnya kan. Iya, sambil nungguin Matt juga kan. Matt keluar, recall juga. Wah sama aja dong. Langsung hilang. Bahaya. Matt udah hadir kembali untuk bisa menambahkan power defense pastinya dari Rebellion. Yep. Tapi Trillian push. Matt Oke, lagi. Matt lagi. Hazel, badan-badan Hazel yang ada di dalam layar device-nya. Hanya ada Matt untuk kali ini, tapi Dominator Hazelnya langsung dikeluarkan begitu saja. Avatar of Guardian malah membuat X-Win-nya kembali lagi berhasil untuk bisa masuk ke dalam satu tempat respawn dan juga ngeri Janas Pina miliki. Tapi untuk sekarang lagi saya mudah dikeluarkan pula oleh Kars dengan satu Winter Crown di dalam tubuhnya. Bisakah dirinya bertahan? Ada lagi satu kekesan guard yang langsung dikeluarkan, tapi Kars sejauh ini masih berhasil bertahan dan masuk kembali ke dalam satu base utamanya untuk bisa nge-regen lagi keseluruhan XP yang dia miliki. Dan Hazel kembali lagi hadir, tapi X-Win-nya berhasil langsung dihancurkan. Ada pertempuran yang terus terjadi. Pentaman langsung dikeluarkan begitu saja. Ethernya bisakah dia menyelamatkan diri dengan satu Torres tadi udah langsung dikeluarkan, tapi terjatuh. Hazel menunjukkan kelasnya dan belum selesai. Bahkan barusan ada crossbow tank lagi yang dikeluarkan oleh Skylar. Matt versus everybody. Matt coba untuk bertahan. Dan Ben sendirian. Ben benar-benar harus mempertahankan satu base terakhirnya. Badan saja triple kill berhasil didapatkan, tapi tidak dengan base-nya. Triple kill ditutup tapi RR Kyoshi. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup mendominasi. Debut dari Hazel. Walaupun kayaknya masih ada sedikit grogi, tapi bisa ditanggulangi. Belum Wow. jadi masalah yang begitu besar ya, walaupun ada grogi, tapi itu hal yang wajar. Demam panggung pasti ada, tapi eksekusi gamenya benar-benar nyata. RRQ mendapatkan keuntungan early game bagi Hazel, membiarkan dia farming dengan formasi 4-1. 4 hero dash ability menyulitkan Matt untuk mentargetkan kemana dia.